saya tanya ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal, apakah Bang Faisal ini masih melihat bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini masih dijalankan dengan serius? Kalau saya boleh share, pertama ini betul sekali bahwa corruption perception index kita membaik ya, sampai 2019, 2020 belum ada. Nah ini kita lihat tahun 95 kita itu negara terkorup di dunia. Jadi dari terkorup paling bawah gitu, paling bawah. Nah jadi saya pakai indeks yang saya bikin sendiri gitu. Nah yang hitam-hitam ini adalah ranking Indonesia dibagi jumlah negara yang disurvei. Jadi kalau ini 95, ini satu nih. Ini satu ya. Tahun 95 satu artinya kita ranking terendah dari yang ada. Misalnya 84 negara, kita nomor 84. Kemudian kita membaik terus, membaik sampai akhirnya tahun 2019 atau 2018 ya. Tahun 2018, sejak 2018 kita itu ada di 50% kelompok negara yang di atas, artinya tingkat korupsi 50% terbaik. Ya. Yang 50% terbawah tidak. Nah ini pencapaian ya. Artinya KPK on the right track sebelum undang-undang KPK yang baru loh. Ya. On the right track. Kemudian kita lihat control of corruption. Ini ranking urutannya dari 0,2 minus 2,5 sampai plus 2,5. Nah Indonesia ada di zona negatif masih. Artinya korupsi ini masih masalah yang akut di negeri ini, tapi minusnya itu kian hari kian turun. Dari minus 1,18 ya tahun 98, terus sampai tinggal minusnya 0,25. Artinya membaik, on the right track. Insya Allah kalau tracknya ini dilanjutkan, itu akan lambat laun akan positif gitu. Dalam konteks ini menjadi heran kita, tapi korupsi masih barang yang berbahaya di negeri ini. Kita tidak boleh gembira dulu, karena faktanya 2018 kita itu masih sangat korup di Asia Pasifik. Ya, kita hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja dengan mendekati 10 ini. Ya, terkorup di Asia Pasifik. Kalau pakai Transparency International, kita itu lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Jadi ini konsisten kan, bahwa kita masih buruk. Oke, kita harus sepakat itu dari gambaran ini. Nah, persoalannya adalah korupsi dipandang oleh KPK, dipandang oleh elit. Ini ada Muldoko ya. Muldoko kan orang istana ya. Kemudian ada Pak Rosan, wakil ketua pemenangan kampanye Pak Jokowi, itu mengatakan KPK menghambat investasi. Oleh karena itu wajib dilemahkan. Jadi kita bicara konteksnya dulu nih ya. Wajib dilemahkan. Oleh karena itulah diubah undang-undangnya, padahal survei menurut kalangan dunia usaha, masalah yang terbesar bukanlah ketenaga kerjaan, bukan pajak, terbesar masih korupsi. Nah bukannya diteruskan, dikencangkan, harusnya kan gitu kan, dikencangkan, diintensifkan, diperkuat KPK, justru KPK udah mau dikubur. Gitu. Maka narasinya KPK sekarang yaitu seperti Ibu Siregar katakan, ya pencegahan karena penguasa maunya begitu ya. Yang milih mereka, yang melakukan rekrutmen juga kan negara, tidak diserahkan lagi kepada civil society gitu ya. Ada sih, tapi yang pro pemerintah, pro KPK, pro pemerintah semua gitu. Hampir semua yang ini. Nah oleh karena itulah maka
keluarlah omnibus, ya, omnibus law, segala macam, segala sesuatu yang menghambat investasi harus dienyahkan. Nah, ini kan akibat dari apa? Dari Pak Jokowi dengar sekelilingnya yang memandang KPK itu sumber masalah investasi. Nah, ini true story ya. Jadi yang datang ke Pak Jokowi itu menganggap bahwa Ibu Karen dan Pak Nur Pamuji orang-orang baik menurut saya. Itu kata Pak Jokowi ini diciduk juga oleh KPK, padahal itu kasus yang menciduk, yang memperkarakan adalah kejaksaan. Jadi ada kekuatan oligark ini ya, kekuatan oligark ini betul-betul memusuhi KPK dan tidak ingin KPK kuat seperti yang lalu. Ini saya rasa konteksnya. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan beberapa akar masalah yang menyebabkan korupsi ini trennya jadi memburuk. Pertama, institusi. Jadi tidak hanya undang-undang KPK yang diperlemah, tapi juga segala undang-undang yang membuat para oligark, para koruptor ini lebih leluasa untuk korupsi dengan memengaruhi undang-undang. Jadi mereka sekarang masuknya udah di undang-undang. Dia bikin undang-undang Minerba, ya. Kalau mereka melanggar lingkungan, mereka bebas dari sanksi pidana. Buat undang-undang omnibus yang pokoknya membuat mereka punya pijakan memperoleh fondasi legal untuk mengeruk kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Itu intinya. Kemudian yang kedua, batas penguasa dan pengusaha makin blur. Jadi contoh nyatanya, harusnya kan anggota DPR tidak boleh jadi komisaris kan. Nah ini tidak boleh jadi pengusaha kan. Nah ini udah tetap saja anggota DPR tetap jadi pengusaha, tetap jadi komisaris, ya menjalankan roda pemerintahannya dengan konflik of interest. Jadi dia minta rekan kerjanya di pemerintah untuk dapat rezeki buat perusahaannya. Itu bukan rahasia umum lagi. Saya yakin, saya berharap KPK juga masuk ke relung-relung yang seperti itu. Tapi kan KPK nggak berani. Ya, KPK kan nggak berani karena udah ya itu kan ya struktur proses pembuatannya seperti itulah. Kemudian misalnya ada yang di depan mata saja, wakil wali kota Bandar Lampung itu merangkap ketua Apindo Provinsi Lampung. Masa pengusaha merangkap jadi penguasa? Dan banyak lagi. Jadi saya rasa KPK di kemudian hari nggak bisa masuk ke bara apinya, tapi di pinggir-pinggirannya. Nah, harus lebih cermat lah. Paling tidak kan ini tinggal pentung aja ya. Atau konflik of interest jadi masalah sekarang, itu yang agak susah. Kemudian terakhir, semakin merasuk ke pusat kekuasaan korupsinya. Jadi oleh karena itu makin susah didongkel kan, karena dia di backup oleh berbagai lapisan kekuasaan. Ini yang menurut saya tren yang sangat buruk. Oleh karena itu perkenankan saya untuk tunjukkan betapa dahaganya rakyat dengan tesis-tesis tadi. KPK waktu peluncuran sekolah untuk jurnalis itu bikin webinar tentang oligarki. Wah, saya bilang KPK ini keren. Ya, keren, bicara oligarki. Sekarang kalau Mbak Uni lihat, viewernya udah 1,6 juta. Tidak ada video KPK mencapai 1 juta, tapi kalau ini 1,6 juta. Betapa dahaganya dan masih berharap KPK memegang peranan yang sentral gitu ya. Nah, jadi harapan masyarakat itu jangan disia-siakan. Ayo teman-teman yang sekarang itu di bawah cengkeraman kekuasaan, karena sudah hampir pastilah ketua KPK Pak Firly itu kalau urusan polisi udah nggak bakal disentuh kan, ya udah most likely seperti itulah. Tapi kan masih ada komisioner yang lain, ketua yang lain, dalam tanda petik kan bergerilya gitu ya, dalam batas-batas yang membuat mereka aman untuk
untuk lebih cekatan lah, lebih taktis gitu untuk mengatasi korupsi ini. Saya masih berharap kepada KPK, tapi ya harus harus betul-betul menunjukkan bukan eufemisme pencegahan, korupsinya ada kok, ya. Korupsi yang ada itu harus diberantas. Pencegahan itu nomor 2 menurut saya, ya, karena korupsinya kasat mata kok. Saya bisa buktikan dengan mudah kalau KPK mau bahwa hampir semua anggota DPR itu dapat jatah dari APBN. Dengan mudah bisa saya buktikan. Nah, tinggal mau enggak gitu. Buat saya jabatan KPK kan bukan untuk dipertahankan, tapi untuk membuktikan kepada publik kita komit pada pemberantasan korupsi. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Bang Faisal. Nanti pasti saya minta tanggapan dari Mbak Lili.